so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, waiting on 45, so the cops like, whoa. How you fuck with me, so it's up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada peribahasa bilang bahwa saya tidak punya kesempatan kedua untuk memulai kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini mengenai hasil terkait tugas pada mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Oke, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Sina Talia dengan NIM A4-102-161-1 dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berikut pemaparan terkait soal HOTS, di mana soal yang pertama diketahui X merupakan luas persegi dengan panjang diagonalnya 20 cm, sedangkan Y merupakan luas lingkaran dengan panjang diameter 10/2 cm. Berikan pernyataan di bawah ini manakah yang benar, serta berikan alasan atas pernyataan yang Anda pilih. Berikut pernyataannya. A. Jika X lebih besar dari Y. B. Jika Y lebih besar dari X. Pada soal ini telah mencapai pada level C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, C6 atau menciptakan, sehingga dapat dikatakan sebagai soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Dapat dikatakan sebagai soal HOTS karena pada soal ini terdiri dari beberapa gabungan materi seperti geometri dan aljabar dengan ditambahkan suatu pernyataan yang mengharuskan untuk lebih memperhatikan lebih detail lagi apa yang dimaksudkan dari soal tersebut. Soal ini juga berfokus pada penalaran yang tinggi. Soal ini juga harus diselesaikan dengan berbagai langkah penyelesaian yang runtut dan detail, yang mana tidak diselesaikan dengan satu langkah saja, melainkan banyak langkah penyelesaiannya. Pada soal ini sudah dapat dikategorikan sebagai soal HOTS karena mempunyai 3 karakteristik, yakni dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, memiliki basis permasalahan kontekstual, dan menggunakan bentuk soal beragam dengan indikator dalam soal HOTS, yaitu menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Pembuatan soal ini juga sudah menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat untuk soal HOTS dengan menyusun visi-misi soal, kemudian dilanjutkan dengan memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Selanjutnya, soal ini penulisan butir-butir pertanyaannya juga sudah sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Serta soal ini juga sudah dilengkapi dengan rubric dan pedoman penilaian yang dibuat dalam bentuk uraian. Kemudian dilanjutkan soal nomor 2 yang mana segitiga ABC dengan A4,2, B16,2, dan C10,14 dicerminkan terhadap X sama dengan min 6, dilanjutkan rotasi P, setengah I dengan P 6,8. Carilah bayangannya. Pada soal ini telah mencapai pada level C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 menciptakan, sehingga dapat dikategorikan sebagai soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Dapat dikatakan sebagai soal HOTS karena pada soal ini terdiri dari beberapa gabungan materi seperti transformasi geometri dengan ditambahkan suatu pernyataan lintas soal yang mengharuskan untuk lebih memperhatikan apa yang dimaksudkan dari soal tersebut. Soal ini juga berfokus pada penalaran yang tinggi dan juga harus diselesaikan dengan berbagai langkah penyelesaian yang runtut dan detail, yang mana tidak dapat diselesaikan dengan satu langkah saja, melainkan dengan banyak langkah. Soal ini sudah dapat dikategorikan sebagai soal HOTS karena memiliki 3 karakteristik, yakni dapat membuat kemampuan berpikir tingkat tinggi, memiliki basis permasalahan kontekstual, dan menggunakan bentuk soal beragam dengan indikator dalam soal HOTS, yaitu menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Pembuatan soal ini juga sudah menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat untuk soal HOTS dengan menyusun kisi-kisi soal, kemudian dilanjutkan dengan memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Selanjutnya, soal ini juga penulisan butir-butir pertanyaannya juga sudah sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS, serta soal ini juga sudah dilengkapi dengan rubric dan pedoman penilaian yang dibuat dengan bentuk uraian. Apabila ditinjau dari KKO atau dari kompleksitas konsep, bahwasanya soal tersebut dapat dikatakan sebagai soal HOTS karena kecakapan berpikir yang lebih dari sekedar mengingat dan memahami saja, melainkan juga terdapat kemampuan untuk menggabungkan apa yang sudah diingat dan dipahami untuk menganalisa, mengevaluasi, dan bahkan mencipta. Soal tersebut saya rasa sudah dapat dikatakan menjadi soal HOTS atau High Order Thinking Skill karena sudah mencapai pada level C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, C6 atau menciptakan. Berdasarkan kata kerja operasional atau KKO, edisi revisi teori Bloom dalam ranah kognitif sendiri pada C4 atau analisis, pada jenjang ini dapat dikatakan bahwasanya analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa, yang pertama, analisis elemen atau unsur atau analisis bagian-bagian materi, yang kedua, analisis hubungan atau identifikasi hubungan, yang ketiga, analisis pengorganisasian prinsip atau prinsip-prinsip organisasi atau identifikasi organisasi. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian, evaluasi atau C5. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Menurut Bloom, paling tidak terdapat 2 jenis evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal, yang kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan.
Selanjutnya, mencipta atau C6. Pada jenjang ini, mencipta dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Ada uji validitas internal yang menjadi validator atau beta 1, yakni Bapak Edi Sugiarto, SPD. Kemudian yang menjadi validator kedua atau beta kedua yaitu Ibu Eka Yuliana R, SPD. Latar belakang Bapak Edi Sugiarto, SPD ini telah mengabdi di SMK Muhammadiyah 4 Boyolali selama 10 tahun sebagai guru honorer. SMK Muhammadiyah 4 Boyolali ini berlokasikan atau beralamatkan di Jalan Lembayung, nomor 4, Widaran Pulisian, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian menjabat sebagai guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMA Negeri 1 Karangdowo selama 1 tahun ini, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Di SMA Negeri 1 Karangdowo sendiri, Bapak Edi Sugiarto diamanahi sebagai guru mata pelajaran matematika. SMA Negeri 1 Karangdowo yang beralamatkan atau berlokasikan di Jalan Sentono Ngawongo, Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hubungan saya dengan Bapak Edi Sugiarto, SPD sendiri hanya sebatas validator atau rater yang sedang membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Untuk rater kedua atau validator kedua yaitu Ibu Eka Yuliana, SPD. Dengan latar belakang Ibu Eka Yuliana, SPD telah mengabdi di SMK PGRI Blora selama 11 tahun sebagai guru honorer. SMK PGRI Blora ini beralamatkan atau berlokasikan di Jalan Raden Ajeng Kartini, nomor 38A, Punden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian menjabat sebagai guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 1 tahun di SMA Negeri 1 Karangdowo yang terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. SMA Negeri 1 Karangdowo yang beralamatkan atau berlokasikan di Jalan Sentono Ngawongo, Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hubungan saya hanya sebatas validator atau rater yang sedang membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Berikut bukti korespondensi via WA dalam menghubungi para validator atau para rater, yakni Bapak Edi Sugiarto, SPD dan Ibu Eka Yuliana, SPD. Untuk lebar validasi ahli materi dan media pada rater pertama yaitu Bapak Edi Sugiarto, SPD dengan memberikan nilai pada aspek higher order thinking skill pada poin pernyataan pertama yaitu soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mengaitkan dengan banyak konsep dengan diberikan nilai 4. Yang kedua, soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin diberikan nilai 4. Yang ketiga, soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang diberikan nilai 4. Yang keempat, soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian diberikan nilai 4. Yang kelima, soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi diberikan nilai 4. Yang keenam, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan diberikan nilai 4. Untuk poin pernyataan ketujuh, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya diberikan nilai 4. Kemudian pada aspek karakteristik berpikir siswa pada poin 8, soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual diberikan nilai 4. Untuk poin pernyataan 9, soal yang dikembangkan menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami untuk anak diberikan nilai 4. Kemudian poin ke-10, soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu diberikan nilai 4. Kemudian yang 11, soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas diberikan nilai 4. Pada aspek kualitas soal yang baik, poin pernyataan yang ke-12 yaitu soal yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi diberikan nilai 4. Untuk poin pernyataan yang ke-13, soal yang dikembangkan sesuai dengan indikator dan kisi-kisi diberikan nilai 4. Kemudian untuk poin pernyataan yang ke-14, soal yang dikembangkan memiliki materi yang valid diberikan nilai 4. Kemudian saran dan komentar. Yang pertama, untuk tingkat kesukaran atau HOTS sudah sesuai dan bagus. Yang kedua, soal bisa ditambahi dengan ilustrasi berupa gambar. Kemudian yang ketiga, soal bisa dihubungkan dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian dari rater pertama atau validator pertama yaitu Bapak Edi Sugiarto, SPD, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan untuk digunakan tanpa dengan revisi. Untuk lembar validasi ahli materi dan media, rater kedua yaitu Ibu Eka Yuliana, SPD, pada aspek higher order thinking skill untuk poin pernyataan pertama, soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mengaitkan dengan banyak konsep diberikan nilai 4. Kemudian poin pernyataan kedua, soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin diberikan nilai 4. Kemudian poin pernyataan ketiga, soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang diberikan nilai 4. Kemudian poin pernyataan 4, soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penulisan diberikan nilai 4. Kemudian poin pernyataan kelima, soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi diberikan nilai 4. Kemudian yang poin pernyataan ke-6, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikannya diberikan nilai 4. Untuk poin pernyataan yang ke-7, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya diberikan nilai 4. Kemudian pada aspek karakteristik berpikir siswa pada poin pernyataan 8, soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual diberikan nilai 4. Kemudian poin pernyataan ke-9, soal yang dikembangkan menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami untuk anak diberikan nilai 4. Kemudian poin pernyataan ke-10, soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu diberikan nilai 4. Kemudian poin yang ke-11, soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas diberikan nilai 4. Untuk aspek kualitas soal yang baik pada poin pernyataan ke-12, soal yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi diberikan nilai 4. Untuk poin pernyataan yang ke-13, soal yang dikembangkan sesuai dengan indikator dan kisi-kisi diberikan nilai 4. Kemudian untuk poin pernyataan yang ke-14, soal yang dikembangkan memiliki materi yang valid diberikan nilai 4. Kemudian saran dan komentar, yakni soalnya sudah bagus, dapat digunakan tanpa adanya revisi. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian rater kedua yaitu Ibu Eka Yuliana, SPD, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan dan digunakan tanpa adanya revisi.
Berdasarkan uji reliabilitas interletter Cohen-Kappa, yaitu untuk melihat tingkat kesepakatan atau agreement antar ahli atau writer dalam menilai setiap aspek pada instrumen, hasil perhitungan uji reliabilitas interletter Cohen-Kappa dapat diklasifikasikan tingkat reliabilitas antar writer, yakni apabila kappa kurang dari 0, maka dapat dikatakan less than chance agreement. Apabila kappa 0,01 sampai dengan 0,20, maka dapat dikatakan slight agreement. Apabila kappa 0,21 sampai dengan 0,40, maka dikatakan fair agreement. Apabila kappa 0,41 sampai 0,60, maka dapat dikatakan moderate agreement. Dan apabila kappa 0,61 sampai dengan 0,80, maka dapat dikatakan substantial agreement. Dan apabila kappa 0,81 sampai dengan 0,99 dapat dikatakan almost perfect agreement. Di mana perhitungan kappa dapat kita hitung dengan menggunakan rumus K sama dengan PO min PE per 1 min PE, di mana PO adalah the observed proportions agreement. PO dapat dihitung dengan rumus A plus B per A plus B plus C plus D. Kemudian PE adalah the probability of random agreement, di mana PE adalah penjumlahan dari P ya dengan P tidak. P ya dapat dihitung dengan menggunakan rumus A plus B per A plus B plus C plus D dikalikan dengan A plus C per A plus B plus C plus D. Sedangkan P tidak dapat dihitung dengan menggunakan rumus C plus D per A plus B plus C plus D dikalikan dengan B plus D per A plus B plus C plus D. Berdasarkan data yang diperoleh, sehingga analisis reliabilitas interletter Cohen-Kappa dapat dikategorikan sebagai slight agreement. Berdasarkan uji eigenvalue, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pemberian instrumen berupa kuesioner kepada penilaian, yaitu seorang expert judgment. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah kuesioner berstruktur dengan menggunakan skala rating 1 sampai dengan 4. Instrumen penelitian ini berupa lembar penilaian ahli materi matematika, lembar penilaian ahli yang digunakan untuk mengetahui seberapa relevansinya definisi konseptual dan operasional, stimulus untuk responden, dan sebagainya. Dari data penilaian expert judgment menggunakan dianalisis dengan formula Eigens, di mana setiap aspek yaitu indeks validitas isi dengan perhitungan sebagai berikut. CVI atau Content Validity Index sama dengan sigma S per N dikali C-1, di mana CVI adalah Content Validity Index, S adalah skor yang ditetapkan setiap writer dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, atau dengan kata lain, S sama dengan R min L0, di mana R adalah kategori penilaian writer dan L0 adalah skor terendah dalam kategori penilaian. N adalah jumlah writer dan C adalah banyaknya kategori yang dipilih writer. Apabila CVI atau Content Validity Index-nya kurang dari 0,4, maka dapat dikatakan validitasnya rendah. Apabila CVI atau Content Validity-nya Index lebih dari sama dengan 0,4 dan kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan validitasnya sedang. Sedangkan apabila CVI atau Content Validity Index-nya lebih dari sama dengan 0,8, maka dapat dikatakan validitasnya tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, sehingga uji validitas instrumen menggunakan Eigenvalue dapat dikatakan bahwa validitasnya tinggi karena CVI atau Content Validity Index-nya lebih dari sama dengan 0,8. Untuk uji validitas eksternalnya, yang pertama yaitu Naya Nur Aini yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir yang merupakan teman saya. Kemudian yang kedua yaitu Rizky Hidayat yang berkuliah di Politeknik Manufaktur Astra dengan program studi pembuatan peralatan dan perkakas atau P4 yang mana merupakan teman saya. Kemudian yang ketiga yaitu Khairul Iza yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi Sejarah Peradaban Islam yang mana merupakan teman saya. Kemudian yang keempat yaitu Salimah Sayu Maharani yang mana berkuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang dengan program studi Teknik Industri yang mana merupakan teman saya. Yang kelima yaitu Muhammad Naufal Hediawan yang mana berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan teman saya. Kemudian yang keenam yaitu Najib Farhani yang mana berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan program studi Perbankan Syariah yang mana merupakan teman saya. Yang ketujuh yaitu Malida Septawa Yunikias yang mana berkuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi Sejarah Peradaban Islam yang merupakan saudara sepupu saya. Yang kedelapan yaitu Apriano Dripsa Soekarno yang mana berkuliah di Poltek Surakarta dengan program studi Okupasi Terapi yang mana merupakan teman saya. Yang kesembilan yaitu Emanda Seti Edenta yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan teman saya. Kemudian yang ke-10 yaitu Tahta Wisnuwijaya yang berkuliah di Universitas Negeri Semarang dengan program studi Teknik Arsitek yang mana merupakan teman saya. Kemudian yang 11 yaitu Prasetya Aciwijaya yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara atau STIE YKBN Yogyakarta dengan program studi manajemen yang merupakan teman saya. Kemudian yang ke-12 yaitu Vito Elvan Danto yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan teman saya. Yang ke-13 yaitu Danu Darmawan yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan teman saya. Kemudian yang ke-14 yaitu Faktur Rizky Akbar yang mana berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan teman saya. Kemudian yang ke-15 yaitu Firdaus Wijayanto yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan teman saya. Berikut contoh hasil korespondensi. Berikut contoh hasil pekerjaan teman.
Kemudian analisis uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dengan menggunakan Excel. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas yang digunakan dengan menggunakan teknik korelasi poin biserial seperti dijelaskan dalam Brown bahwa koefisien korelasi poin biserial adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengestimasi tingkat hubungan antara data yang memiliki skala dikotomus dan yang memiliki skala interval atau rasio. Dalam hal ini meneliti tingkat pengetahuan yang memiliki skala dikotomus dan total dari item yang berupa skor yang mana adalah berskala interval. Uji validitas, instrumen tes berbentuk dikotomi yaitu benar skornya 1 dan salah skornya 0. Berikut rumus untuk uji validitas yaitu gamma PBI atau gamma poin biserial sama dengan MP min MT per ST akar P per Q, di mana gamma poin biserial merupakan koefisien korelasi biserial, MP merupakan rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya, kemudian MT merupakan rata skor total, kemudian ST merupakan standar deviasi skor total, dan P merupakan proporsi siswa yang menjawab benar yang dapat dihitung dengan banyak siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa, kemudian Q merupakan proporsi siswa yang menjawab salah yang dapat dihitung dengan 1 min P. Juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan T per akar DF plus T kuadrat, di mana R merupakan nilai R tabel, T merupakan nilai T tabel, dan DF merupakan derajat bebas. Dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih dari sama dengan R tabel. Berdasarkan data yang diperoleh, sehingga uji validitasnya dapat dikatakan valid karena R hitung lebih dari sama dengan R tabel. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa pengujian reliabilitas digunakan dalam memastikan responden yang memiliki jawaban konsisten dalam melakukan pengisian kuesioner. Reliabilitas menjadi salah satu ciri bahwa instrumen pengukuran berada dalam kategori baik. Uji reliabilitas data digunakan dengan metode Cronbens alpha, di mana instrumen dapat dikatakan variabel apabila nilai Cronbens alpha lebih besar dari 0,60. Reliabilitas ini menyangkut tingkat kepercayaan dan konsistensi atau keberhasilan dari sebuah pengukuran. Dalam pengujian instrumen, saya menggunakan rumus KR20, menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20 sama dengan M per N-1 dikali ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat. Berikut merupakan kategori reliabilitas. Yang pertama yaitu reliabilitas kurang dari 0,20 dapat dikatakan reliabilitasnya sangat rendah. Reliabilitas lebih besar sama dengan 0,20 dan kurang dari 0,40 dapat dikatakan reliabilitasnya rendah. Reliabilitasnya lebih besar sama dengan 0,40 dan kurang dari 0,70 dapat dikatakan reliabilitasnya sedang. Apabila reliabilitasnya lebih dari sama dengan 0,70 dan kurang dari 0,90 dapat dikatakan reliabilitasnya tinggi. Apabila reliabilitasnya lebih dari sama dengan 0,90 dan kurang dari 1, maka dikatakan reliabilitasnya sangat tinggi. Alasan saya menggunakan rumus KR20 karena uji reliabilitas instrumen tes berbentuk dikotomi di mana benar skornya 1 dan salah skornya 0. Berdasarkan data yang diperoleh, sehingga variansi dapat dihitung dengan var jumlah total, sehingga hasilnya yaitu 0,5, sedangkan reliabilitasnya yaitu 0,71, sehingga dapat dikatakan bahwa reliabilitasnya tinggi. Yang ketiga yaitu uji daya beda. Uji daya beda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Uji daya beda dapat dihitung dengan menggunakan rumus DP sama dengan SA min SB per IA, di mana DP merupakan daya pembeda, SA merupakan jumlah skor kelompok atas, kemudian SB merupakan jumlah skor kelompok bawah, dan IA merupakan jumlah skor ideal kelompok atas. Dengan ketentuan, jika jumlah siswa lebih dari 30, maka pembagian kelas atas dan kelas bawah adalah 27% untuk masing-masing kelas. Yang kedua, jika jumlah siswa kurang dari 30, maka pembagian kelas atas dan kelas bawah adalah 50% untuk masing-masing kelas. Dan kriteria yang bersumber dari Ari Kunto, apabila daya pembeda item antara 0 sampai dengan 0,20, maka item soal memiliki daya pembeda lemah. 0,21 sampai dengan 0,40, maka item soal memiliki daya pembeda yang sedang. 0,41 sampai dengan 0,70, maka item soal memiliki daya pembeda yang baik. 0,70 sampai dengan 1, maka item soal memiliki daya pembeda yang sangat kuat. Apabila daya pembeda item bertanda negatif, maka item soal memiliki daya pembeda yang sangat jelek. Berdasarkan data yang diperoleh, sehingga daya pembeda untuk soal nomor 1 yaitu sangat kuat dikarenakan daya pembedanya yaitu 1, sedangkan untuk soal nomor 2 daya pembedanya yaitu sangat kuat juga dikarenakan daya pembedanya 0,75. Selanjutnya yang keempat yaitu uji tingkat kesukaran, di mana analisis tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Menurut Ari Kunto bahwa tingkat kesukaran merupakan bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Berdasarkan rumus dari Ari Kunto, indeks kesukaran dapat dihitung dengan rumus P sama dengan P per CS. P merupakan indeks kesukaran, B merupakan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, kemudian CS merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes. Menurut Ari Kunto, klasifikasi taraf kesukaran yang mana soal dengan indeks kesukaran 0,00 sampai dengan 0,30 merupakan soal sukar, 0,31 sampai dengan 0,70 merupakan soal sedang, 0,71 sampai dengan 1 merupakan soal mudah. Berdasarkan data yang diperoleh untuk soal nomor 1, tingkat kesukarannya sangat sukar dikarenakan indeks kesukarannya yaitu 0,13. Kemudian untuk soal nomor 2 dikatakan sukar karena indeks kesukarannya yaitu 0,1. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengembangan soal ini, saya mendapatkan beberapa saran-saran dan nasihat-nasihat dari para writer atau validator ketika membuat soal host untuk lebih memperhatikan mengenai penggunaan ilustrasi, baik itu berupa gambar ataupun narasi kontekstual, sehingga dapat melatih cara berpikir siswa untuk lebih luas lagi, lebih baik lagi dalam penalaran dan logikanya. Pengalaman menarik saya selama melaksanakan tugas ini ketika melaksanakan validasi instrumen kepada para writer atau validator di sekolah, banyak tenaga pendidik yang aware akan kedatangan saya, yang mana tenaga pendidik yang sangat ramah, murah senyum, lingkungan yang mendukung ini menjadikan kita semangat akan menyelesaikan tugas ini yang awalnya terasa berat karena terdapat banyak step yang harus dijalani dengan kesabaran, keikhlasan hati, ketekunan, sehingga tugas ini alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Untuk hasilnya hanya bisa berserah, yang terpenting kita berusaha, berikhtiar, dan bagaimana menghadapi segala hal yang ada di depan mata kita dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih
kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila kurang sempurna dalam pemaparan, karena yang sempurna hanyalah Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.